Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mahmud dari kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait yang saya jawab secara detail, mulai dari esai sampai codingan dan outputnya. Yang pertama, saya akan menjawab, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek (OOP) adalah paradigma pemrograman yang mengorganisir perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, di mana setiap objek memiliki atribut, data, dan metode fungsi atau prosedur yang dapat digunakan untuk memanipulasi data tersebut. OOP memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih modular, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelas dan objek pada PBO. Kelas adalah sekelompok objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama atau biasa diartikan sebagai sebuah blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Objek adalah sebuah instance dari sebuah kelas. Objek dapat memiliki state dan behavior yang didefinisikan oleh kelasnya. Objek digunakan untuk berelasi dengan objek lainnya. Sebutkan apa saja tipe data pada Java, minimal 5, serta berikan contoh apabila dideklarasikan dan diinisialisasikan. Di sini yang pertama itu integer bilang bulat digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa desimal, contoh integer umur sama dengan 20. Yang kedua, double bilangan desimal digunakan untuk menyimpan angka dengan titik desimal floating point, contohnya double tinggi badan 175. Char karakter digunakan untuk menyimpan satu karakter ditulis dalam tanda petik tunggal, contoh char nilai A. 4. Boolean logika digunakan untuk menyimpan nilai true atau false, contoh boolean is active sama dengan true. 5. String bukan tipe data primitif tapi sering digunakan untuk menyimpan teks atau kalimat, contoh string nama sama dengan Andi. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan konstruktor serta berikan contoh programnya di bawah ini. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat dari kelas tersebut. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai-nilai awal dari objek. Contohnya string nama. Di sini mendefinisikan pertama itu public kelas soal esai. Di sini mendefinisikan sebuah kelas bernama soal esai dalam Java. Setiap program berorientasi objek dimulai dari sebuah kelas. Yang kedua itu string nama. Di sini mendeklarasikan variabel instance dengan nama bertipe string. Variabel ini akan menyimpan nama dari objek yang dibuat dari kelas soal esai. Yang ketiga, public soal esai string n, nama sama dengan n. Di sini ini adalah konstruktor dari kelas soal esai. Konstruktor akan dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. String n adalah parameter yang diberikan saat objek dibuat. Nama n menyimpan nilai parameter n ke variabel instance nama. Sedangkan public void tampilkan nama di sini adalah metode bernama tampilkan nama. Fungsinya untuk mencetak teks nama siswa diikuti dengan nilai dari variabel nama. Dan yang terakhir, soal esai 1 new esai Budi atas nama Budi membuat objek baru dari kelas soal esai bernama S1. Konstruktor dipanggil dengan parameter Budi.
Budi jadi nama pada objek S1 berisi Budi. Ini adalah outputnya. Nama siswa Budi. Baik, soal selanjutnya saya akan menjawab soal codingan soal program. Makanan.java. Yang pertama itu public class makanan. Maaf, yang pertama itu package soal program menyatakan bahwa kelas ini berada dalam package bernama soal program. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas agar rapi dan mudah dikelola. Yang kedua itu public class makanan. Mendefinisikan kelas makanan yang akan mempresentasikan objek makanan. Yang ketiga itu adalah atributnya. Ketiga atribut di atas ini adalah variabel instance atau properti dari kelas makanan. Dideklarasikan sebagai private, artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Yang keempat adalah konstruktornya, parameter yang menginisialisasi semua atribut yang di atas saat objek dibuat. This nama ini adalah merujuk ke variabel instance, sedangkan nama adalah parameter. Yang kelima itu public makanan tidak melakukan apa-apa saat objek dibuat, biasanya digunakan jika atribut akan diset belakang. Yang keenam, set voids, metode untuk mengisi atau mengubah nilai nama dari luar kelas. Yang ketujuh, ini set public void set harga dan public void set jenis ini sama seperti set nama, digunakan untuk mengatur nilai atribut harga dan jenis. Yang kedelapan itu metode inisialisasi. Metode alternatif untuk mengatur semua atribut sekaligus tanpa konstruktor. Getter methods ini public method untuk mengambil nilai nama dari luar kelas karena nama itu private. Yang selanjutnya getter harga sama digunakan untuk mendapatkan nilai harga dan jenis. Ini sama juga. Yang selanjutnya metode ini menampilkan isi dari semua atribut dengan format yang rapi ke konsol. Selanjutnya ini titik awal ketika program dijalankan. Selanjutnya membuat objek pizza menggunakan konstruktor berparameter. Objek langsung memiliki nama, harga, dan jenis. Selanjutnya membuat objek sushi dengan konstruktor default lalu mengisi atribut satu persatu menggunakan setter. Selanjutnya membuat objek ayam geprek tapi nilai atribut diisi langsung dengan metode inisialisasi. Selanjutnya menampilkan detail objek pizza. Menampilkan detail semua objek sushi dan ayam geprek. Saya akan merunnya. Ini adalah output dari codingan yang saya jelaskan di atas. Detail pizza, makanan pizza 25.000 harganya, jenis makanan berat. Detail sushi, harga 30.000, jenis makanan ringan. Detail ayam geprek, nama makanan salad, jenis harga 16.000, makanan sehat.
Ini saya akan menjelaskan soal bonus. Sama dengan di atas kelasnya, saya akan menjelaskan outputnya langsung. Ini adalah output soal bonus. Memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin didaftarkan dengan di dalamnya itu dengan datanya nama, NIM, dan jurusan. Sekian dari penjelasan saya dengan jawaban yang saya jawab. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.